Coba melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dikejutkan oleh informasi yang dia peroleh melalui ingatan Kui Jun. Ratu Kuil kuno menghilang, alam dewa kuno telah dikalahkan, dan kehampaan laut barat telah sepenuhnya runtuh. Informasi ini langsung membuat tubuh Xiaoyan yang duduk bersila di atas kompas terbang sedikit gemetar. Kenangan yang didapat Xiaoyan sangat berbintik-bintik. Jika ratu benar-benar dikalahkan, maka seluruh situasi Sensi saat ini tidak terbayangkan. Taisu sudah menyerang begitu banyak dunia dan mampu bertahan hingga saat ini. Kekuatannya secara alami jauh melampaui imajinasi Xiaoyan. Tapi, apa yang harus dia lakukan sekarang? Apakah dia akan kembali ke Sensi? Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia kembali ke Sensi, apa yang dapat dia lakukan? Dalam ingatan Kui Jun, Ratu Kuil kuno menghilang, dan alam dewa kuno telah dikalahkan. Namun dia tidak mati. Alam dewa kuno juga tidak runtuh. Dengan kecerdikan ratu, dia pasti punya rencana cadangan. Jadi kekalahan ini mungkin tidak benar. Taisu telah menyerbu. Mundur adalah cara untuk bertahan. Ratu mungkin mencoba menundaku lebih lama lagi. Gumam Xiaoyan membuat analisis cermat berdasarkan pemahamannya. Xiaoyan dengan cepat menenangkan pikirannya. Bagaimanapun tidak ada gunanya merasa cemas sekarang. Meski kekuatan Xiaoyan menjadi lebih kuat lagi, tapi dia mengerti jelas bahwa sebelum dia bisa menerobos ranah keabadian dewa, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk ikut perang. Identitas si nomor 6 dari alam dewa kekacauan telah dikonfirmasi. Dia adalah Raja Suci Qiansu dari dunia Taisu. Dan menurut si nomor 1, dia hanyalah seorang mantan raja. Lalu seperti apakah kekuatan yang dimiliki Raja asli Taisu itu? Kekuatannya pasti tidak diduga. Alih-alih kembali sekarang, Xiaoyan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertaruh secara individu dengannya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Kekhawatiran berlebihan hanya akan mempengaruhi jalan kultivasinya. Saat ini dia tidak punya pilihan selain memilih untuk percaya pada ratu. Sekalipun dia kembali ke Sensi sekarang, dia tidak dapat mengubah situasi apapun. Berpikir sampai di sini, Xiaoyan berangsur-angsur menenangkan dirinya sendiri. Kemudian mencoba mendapatkan lebih banyak informasi dari ingatan dari Kui Jun. Namun karena jaraknya yang terlalu jauh, sangat sulit untuk dapat melihat lintas dunia seperti ini. Percobaan semacam ini hanya melelahkan kekuatan spiritual Xiaoyan. Pada saat ini tepat ketika Xiaoyan memulihkan pikirannya, tiba-tiba saja dia merasakan niat membunuh menyapu tubuhnya. Sambil merasakan arah niat membunuh ini, kekuatan jiwa Xiaoyan segera mengunci Ning Yao. Jelas Ning Yao diam-diam menyimak obrolan Zhonggu dengan Luya sebelumnya. Setelah mengetahui siapa yang membunuh Tianxun, Ning Yao masih tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di hatinya. Dia sekarang tahu bahwa orang yang membunuh Tianxun adalah salah satu dari trio Xiaoyan. Karena memakai topeng, jadi niat membunuhnya adalah untuk menyelimuti keempat orang tersebut termasuk Zhonggu. Hanya saja niat membunuh ini bersifat sesaat. Bagaimanapun di atas kompas terbang terdapat 3 dewa iblis yang lebih kuat darinya, sehingga dia tidak berani terlalu gegabah. Namun ketika Ning Yao mengetahui bahwa orang yang membunuh Tianxun sebenarnya adalah langkah ke-6 keabadian kaisar, hal tersebut sontak saja membuatnya sangat sulit dipercaya. Matanya terfokus pada Xiaoyan, Jin Dongming, dan Ling Bao yang mengenakan topeng. Dengan kekuatan seperti ini, bagaimana mungkin Tianxun bisa dibunuh? Jantung biru kami adalah jantung abadi yang tidak dapat dihancurkan. Guru besar mengatakan, bahkan keabadian dewa pun tidak dapat menghancurkannya. Itu hanya dapat disegel. Lalu bagaimana orang ini bisa membunuh Tianxun? Terlepas dari bagaimana itu bisa terjadi, eksistensi alam iblis kuno ini sungguh tidak biasa. Sial! Dunia yang berada dalam kekacauan ini sebenarnya masih memiliki ancaman seperti itu. Gumam Ning Yao, matanya menjadi waspada. Setelah datang ke sini dari Sensi, dia dan Tianxun seperti lalat tanpa kepala. Mereka bahkan menjadi budak tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Sekarang kematian Tianxun adalah kesimpulan yang sudah pasti, sehingga Ning Yao hanya bisa bertindak sendirian. Oleh karena itu harus lebih berhati-hati dalam langkahnya. Daripada memikirkan balas dendam, yang terpenting saat ini adalah menghilangkan segel budaknya terlebih dahulu. Kemudian mencari peluang untuk bisa menerobos keabadian dewa. Hanya dengan cara ini, dia memiliki kekuatan untuk melakukan segalanya termasuk balas dendam. Berpikir sampai di sini, Ning Yao perlahan menjadi tenang. Dia tidak lagi mengeluarkan aura apapun. Di sisi lain, Xiaoyan juga tidak terlalu memperhatikan Ning Yao. Sebaliknya dia menutup matanya rapat-rapat ke dalam pelatihannya. Dia belum punya waktu untuk memulihkan diri. Meskipun saat itu dia menelan pil Tianling pemecah racun, faktanya racun tersebut masih tertinggal di dalam tubuhnya.
dan racun ini harus segera dibersihkan sepenuhnya. Tentu saja sebelum itu Xiaoyan perlu memulihkan kekuatan 3 jantung apinya. Saat Xiaoyan menutup matanya, kekuatan abadi terus mengalir ke tubuhnya dari semua sisi. Membunuh langkah ke-9 masih terlalu berlebihan. Hampir seluruh kekuatan dalam tubuhku terkuras tanpa tersisa. Gumam Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia harus berusaha sebaik mungkin untuk pulih sepenuhnya sebelum tiba di gerbang kuno. Waktu berlalu dengan cepat. Ada keheningan panjang di atas kompas terbang. Semua orang duduk bersila dengan mata terpejam. Tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang mengeluarkan suara apapun. Kompas terbang berubah menjadi pelangi biru yang melaju melintasi kehampaan. Sambil melewati beberapa planet, Xiaoyan perlahan membuka matanya memperhatikan sekitarnya. Kebanyakan dari planet ini sudah menjadi planet mati. Nasib mereka jauh lebih buruk dari Sensi. Jelas perang yang dialami alam iblis kuno saat ini lebih serius daripada perang yang terjadi di Sensi. Ini karena sejumlah besar orang kuat dari dunia lain sudah berdatangan. Dan seluruh sumber daya dunia disebarkan dan dirampas. Jika keadaan ini terus berlanjut seperti ini, alam iblis kuno pada akhirnya akan hancur. Xiaoyan menghela nafas pelan, kemudian kembali memejamkan matanya. Menaruh semua fokusnya pada pemulihan. Seiring berjalannya waktu, metode ki mantra api di tubuhnya akhirnya mulai mendapatkan vitalitas. 3 jantung api menyala dan menghapus racun yang tersisa dari tubuh Xiaoyan. Ketika racun tersebut dihilangkan, Ning Yao yang sedang duduk bersila di sisi lain tiba-tiba membuka matanya. Matanya langsung tertuju pada Xiaoyan. Ini adalah racunnya. Secara alami dia dapat merasakannya. Segera niat membunuh yang terpancar, bahkan lebih intens dari sebelumnya. Jadi di antara ketiganya, dialah yang membunuh Tianxun. Gumam Ning Yao dengan tatapan dingin. Tentu saja Xiaoyan juga merasakan tatapan dingin tersebut, tetapi dia tidak membuka matanya. Tidak peduli apakah Ning Yao mengetahuinya atau tidak, Xiaoyan harus membersihkan racunnya. Menyimpannya dalam waktu lama akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Jadi tidak ada cara selain mengungkapkannya di hadapan Ning Yao. Lagi pula Ning Yao saat ini hanya seorang budak ilahi yang dikendalikan sang utusan. Xiaoyan tidak berpikir bahwa Ning Yao akan mengambil tindakan gegabah. Apalagi setelah kematian Tianxun, dia pasti akan lebih berhati-hati. Pil racun Luo Shuo, pil racun yang kuberikan kepada Tianxun terkandung dalam tubuh orang ini. Tampaknya pertarungan itu sangat serius, sehingga dia perlu menggunakannya. Tetapi fluktuasi kekuatan yang dipancarkan orang ini hanyalah langkah ke-6. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Gumam Ning Yao membuat analisis dalam pikirannya. Semakin terlihat lemah kekuatan pihak lain, semakin Ning Yao menjadi semakin takut. Untuk bisa membunuh Tianxun, itu tidak mungkin sesederhana langkah ke-6 keabadian Kaisar. Jika Tianxun benar-benar dikalahkan dengan kekuatannya sendiri, jelas orang yang membunuhnya bukan langkah ke-6 biasa. Yang paling penting adalah pihak lain mampu menghancurkan jantung birunya. Hal itu membuat Ning Yao menghirup nafas dingin. Dia memandang Xiaoyan di kejauhan, dan wajahnya yang dingin itu berubah menjadi keterkejutan ketika samar-samar merasakan aura yang sedikit familiar. Aura orang ini. Mungkinkah dia reinkarnasi Zuzang? Aku ingat bahwa aku pernah bertemu dengannya di dalam ilusi itu. Hanya saja dia berhasil melarikan diri. Gumam Ning Yao wajahnya menjadi sangat serius. Namun dia tidak dapat memastikan apakah tebakannya benar atau salah. Dia tidak bisa melihat wajah Xiaoyan di balik topeng. Terlebih lagi kekuatan jiwa Xiaoyan lebih unggul darinya, sehingga dia sama sekali tidak bisa merasakan aura Xiaoyan secara akurat. Tetapi sekarang Sensi berada dalam kekacauan. Bagaimana mungkin reinkarnasi makhluk tertinggi bisa datang ke sini? Gumam Ning Yao lagi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.